Melo nih kalau ceritanya. Kalau karyawan kan taunya gajian aja, Pak. Baru belum bangun, udah datengin warga, didatengin Pak RW, datengin Pak RT, didatengin lurah, didatengin trantip lah, segala macam. Ini nggak bisa, segala macam. Padahal belum bangun nih. Untuk omset kurang lebih sekitar sejauh ini hampir 1 M lah per bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bung Yadi. Selamat datang di Ayoda Farm. Ayoda Farm itu punya konsep mini food estate-nya Kota Tangerang. Jadi kita komplek ketahanan pangan yang ada di Kota Tangerang. Di dalamnya meliputin dari mulai sayuran, melon, buah, ada ayam petelur, bebek pedaging, ada ikan, dan ada ayam kampung pedaging. Posisi kita di tengah kota, benar-benar di tengah kota, tepatnya di Kecamatan Cipondoh, kelurahannya Polres Pelawat Utara, maksudnya. Luasan kami kalau di Ayoda itu sekitar kurang lebih 3.000 meter. Nah, dengan komposisi 3.000 meter ini, kami membuat satu konsep di mana menggabungkan masalah di produksi, edukasi, dan distribusi. Kita coba dengan konsep, ya udah kita coba deh kita bikin konsep mini food estate masalah ketahanan pangan, karena pada saat dari lingkungan sekitar juga mereka bicara gimana kalau belanja sayur, gimana kalau itu, gimana dari riset itu, terus dari mulai keluarga juga kita tanya ayam petelur gimana segala macam. Oh ya udah deh kita coba untuk melengkapin kebutuhan diri sendiri dulu sebenarnya awal mulanya. Pada saat diri sendiri udah kecukupin, oh ternyata kita bisa scale up untuk skala industri atau skala bisnis. Tantangan pertamanya sebenarnya SDM. Paling utama SDM. Jadi nyari SDM yang benar-benar loyal, SDM yang benar-benar mau kita atur dan kita arahkan. Itu sebenarnya semua bisnis sih. Tapi kalau untuk dipertanyakan kan krusial ya. Krusial itu tiba-tiba kita udah didik orang, kita udah ngasih pelatihan orang, tiba-tiba udah jalan, tiba-tiba kabur gitu. Itu kita ada beberapa kali kayak gitu. Ya mau nggak mau ya kita harus benar-benar gimana menyeimbangkan. Jadi ya kita harus terjun langsung. Jadi kita tahu gimana kita manage pada saat SDM kabur, kita nggak kewalahan. Pertama kali kita bangun Ayoda Farm di sini itu waktu tanah ini kan benar-benar tanah sawah yang parah sih tanahnya. Dulu tanah ini benar-benar kalau misalnya ke Ayoda Farm lihat sebelahnya itu ya tanah-tanah galengan, tanah-tanah air kotor segala macam. Nah itu pada saat pertama kali ini mau bangun apa sih? Mau bangun perumahan? Oh enggak, ini mau bangun komplek pertanian, kita bilang gitu. Emang bisa jalan, emang bisa menghasilkan, emang kos operasionalnya akan ketutup segala macam. Nah di awal memang tantangan kita terbersat itu, sampai waktu kita mau bangun sayur itu dianggap kita mau bangun peternakan bebek besar skala 2.500, padahal kita baru bangun aja. Terus ya udah, terus bangun kandang ayam juga sama. Belum bangun udah didatengin warga, didatengin Pak RW, didatengin Pak RT, didatengin lurah, didatengin trantip lah, segala macam. Ini nggak bisa, segala macam. Padahal belum bangun nih. Nanti bau lah, ini itulah, sama gitu bangun kayak gitu. Tapi pada saat udah jalan ternyata kok nggak bau ya? Kok bersih ya? Nah itulah. Itu ternyata orang Indonesia tuh hanya ngeliat tuh di awal dulu, belum tahu proses berikutnya tuh. Padahal kita udah matengin bahwa oh ini kita yakinkan ini kandangnya nggak akan bau, bebeknya nggak akan bau, aman lah untuk lingkungan sekitar. Dan sejauh ini ya alhamdulillah aman. Basic saya IT, asal muasalnya itu ada jargon dari IT itu. Anak-anak IT di grup, beberapa grup ngomong level tertinggi IT itu ya petani kayak gitu. Jadi ya udah coba deh kita seriusin di level mana sih memang akan kita jalankan. Nah setelah saya perjalanan IT memang ngerintis dari nol, dari technical support, terus dari network engineer, terus naik terus
manajer IT, sampai ke punya perusahaan IT sendiri. Nah, mentok tuh. Saya harus ngapain lagi? Udah, perusahaan IT tetap jalan, ya akhirnya ya udah saya coba deh kita bikin di bisnis pertanian deh. Balik lagi, ternyata justru tingkat ketenangan dan kenyamanannya tuh udah mulai di pertanian sih. Kayak gitu. Tapi memang pertama-tama memang ya itu tadi, masalah di produksi, masalah di awal-awal SDM itu ya memang PR buat kita, tantangan tersendiri. Tapi seiring jalan ke sini, oh ternyata pertanian itu memang kita nggak bisa menghasilkan secara instan cepat. Tapi tingkat tawakal dan ketenangan hidup itu ada di situ gitu. Karena yang kita urusin itu benar-benar makhluk hidup. Jadi ya itu tadi, kayak buah yang kita makan sekarang itu tanaman 2 bulan yang lalu, kayak gitu. Sayur yang kita makan sekarang itu tanaman seminggu yang lalu. Artinya ya benar-benar nggak instan semuanya. Semua tuh harus ngikutin proses jalan. Kalau seandainya tanaman mati, ya udah, kita mau gimana lagi? Harus ngulang lagi, kayak gitu aja. Sistem jalan itu kurang lebih plus minus hampir setahun setengah lah running, sustain. Beberapa termasuk produksi lah ya, produksi segala macam itu kita hitung setahun setengah, hampir 2 tahun itu baru stabil, sustain, sistem itu jalan. Saya dibantu 3 orang, saya ada kakak saya sama istri saya. Yang ngurusin masalah operasional tuh ada kakak saya, terus yang ngurusin SDM kekuatannya di istri saya. Jadi yang ngatur, yang ngelit SDM, yang benar-benar ngajarkan SDM itu nggak bisa apa-apa. Terus benar-benar dari nol itu banyak kan istri saya. Itu yang andilnya bagi saya sih lebih banyak sih di istri sih yang ngatur gitu loh. Jadi pada saat kondisi sekarang ini ya udah running semua segala macam, ya anak-anak tuh udah bisa dijalankan, udah bisa ngikutin rule-nya masing-masing. Bayangin aja Mas, maaf ngomong SDM di sini kita nggak ngeliat ijazah. Ada yang tamatan SD, ada yang nggak tamat. Ada yang ya kita bener-bener terimanya tuh ya nggak bisa apa-apa gitu loh. Yang penting mau ngikutin aturan, mau ngikutin rule, ya udah kita ayo jalan sama-sama segala macam. Sampai di titik ya udah ternyata kita harus mikirkan produksi, harus memikirkan distribusi kan, penjualan. Nah, jadi akhirnya saya bangun perusahaan untuk distribusi. Jadi ada 2 tuh. Satu fokus di produksi, satu fokus distribusi. Untuk omset berapa? Untuk omset kurang lebih sekitar sejauh ini hampir 1 M lah per bulan. Jadi lebih di atas itu bisa. Potensinya masih besar. Jadi bisnis di pertanian itu ya memang besar sih sebenarnya. Apalagi untuk didistribusi. Karena kan orang butuh makan semua ya. Ya contoh kayak kita, melon itu 1 minggu itu kebutuhannya itu sekitar 7-8 ton. 1 minggu hanya komoditas melon. Itu kalau average harga kita jual katakanlah 30.000. Misal ya. 30.000 itu ada 1 minggu udah 200, kalau 7 ton berarti 210 juta. Itu udah omsetnya. Kalau 4 bulan kan udah 800 juta. Itu baru melon gitu. Dan itu kita nggak pernah kecukupin. Sebenarnya kalau mau nyerah memang udah dari awal sih, capek, lelah sih ya. Cuman kadang ada mikirnya gini. Saya selalu berpikir bahwa Allah itu nganter saya ke sini, mungkin akan ada sesuatu gitu loh. Jadi kita di satu titik momen Allah udah ngasih kita sesuatu sampai sini, kita nggak tahu endingnya itu seperti apa. Jadi saya selalu berpikirnya bahwa ya udahlah, kepalangan gitu loh. Kalau mau nyerah, waduh, nyerah di awal sih Mas. Karena memang kita di bisnis pertanian itu nggak kayak yang lain gitu loh. Kita kalau di bisnis pertanian itu ya memang benar-benar urusan produksi harus benar, urusan distribusi harus benar. Tapi kalau kita mikirnya itu mau nyerah, ya benar-benar mau nyerah. Tapi kita mikirnya, aduh,
mau nyerah, tapi kita udah bangun sejauh ini, terus mau nyerah, tapi ntar kita mikirin semuanya kan, jadi tim semuanya, terus keluarga, kondisi krusialnya itu semuanya itu, jadi kita nggak Tar dulu mas. Saya sedih kalau cerita ini. Saya agak melo nih kalau ceritanya. Bisnis emang susah ya. Aduh. Kalau karyawan kan taunya gajian aja, Pak. Memang momentum sepertiga malam itu dahsyat. Sampai di titik berapa bulan itu, ya Rob, ini operasional udah jalan sejauh ini. Tanggal 25 anak-anak gajian, gitu loh. Kita nggak ada nutupin buat cukup untuk nutupin itu. Tolong bantu. Ya udah terus tuh nggak stop. Terus tiba-tiba itu tadi, tiba-tiba ntar di tanggal 24, 23 itu kita dapat project, bangun greenhouse dong, kayak gitu. Nah itu ada momentum seperti itu. Ntar dulu mas, baru yang ini ya. Oke, jadi gini, intinya, kalau menurut saya setelah perjalanan tadi apa yang kita lakukan benar-benar ikhtiarkan, kita itu selalu ingat bahwa bersama kesusahan itu akan ada kemudahan. Jadi bukannya jangan dibalik setelah ya, tapi bersama. Jadi pada saat kita susah, bersama itu juga akan ada kemudahan. Buat Gen Z, milenial yang masih bingung sekarang, menurut saya udah saatnya sih kembali ke pertanian, kembali ke pangan. Kenapa? Siapa coba raksasa teknologi yang nggak balik ke pertanian? Siapa konglomerat yang nggak kembali ke pertanian? Dari mulai Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, terus siapa lagi? Bill Gates, ya kan? Yang benar-benar ngacak-ngacak otak kita masalah teknologi. Akhirnya endingnya apa? Mereka punya peternakan, mereka punya lahan pertanian, semuanya itu. Mungkin itu saja kisah perjalanan hidup saya dalam bangun Ayada Farm. Semoga menginspirasi